Adalah kehormatan dan kebahagiaan Tuhan kalau kami boleh terus ada dalam hadirat-Mu. Sebab kami tahu satu hari saja di pelataran-Mu lebih dari 1000 hari di tempat lain. Tidak ada yang lebih baik daripada setiap hari kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur dengan sebuah destiny Tuhan yang luar biasa. Kami tahu ini merupakan tahun yang sangat ajaib. Semua yang Tuhan janjikan sedang digenapi dengan cara-Mu yang luar biasa. Hari ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami datang dengan iman dan dengan roh iman menyelubungi kami. Bahwa apapun yang Tuhan katakan jadi ya dan amin. Sungguh kami butuh roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Berikan semua kami pengertian ya Tuhan. Sebab kalau kami mengerti akan maksud-Mu, segalanya kami lakukan dengan cara yang berbeda. Kami juga membutuhkan hikmat-Mu Tuhan, untuk tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami juga butuh pewahyuan daripada-Mu, sebab sepatah kata dari Tuhan kami akan mengubah segala-galanya. Bicara ya Tuhan, buat anak-anak-Mu menangkap hati-Mu dan mengerti akan rencana-Mu. Kami tahu kami diubah dan diberkati Tuhan, dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Raja kami. Sebab sungguh semuanya datangnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati dan diubah hidupnya berkata, amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan bicara tentang generasi dan perjanjian Yosua. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dengan perhitungan. Dia bukan Tuhan yang sebetulnya hanya spontanitas, kemudian hanya sporadis, mengerjakan apa yang Dia mau tanpa menghitung. Maka saya berkata sebagai orang percaya, mari belajar akan hukum-hukumnya. Bahkan saya berdoa semua kita akan makin hari makin belajar bagaimana cara Tuhan menghitung. Sebab kalau kita nggak bisa menghitung, itu akan masalah. Beberapa hari ini saya membaca beberapa media dan menulis akan sebuah cerita yang terjadi di India. Mungkin Anda pernah membacanya, tadi saya juga baca lagi di media yang lain, diceritakan akan kisah ini. Mungkin kisah ini merupakan kisah yang menjengkelkan, keterlaluan dan tidak masuk akal, sehingga kemudian menimbulkan sebuah masalah. Buat Anda yang belum membaca, saya ceritakan kisahnya. Sekedar mengencourage Anda dan saya, mari belajar menghitung. Ada sepasang kekasih yang berniat untuk menikah, dan kemudian pada waktu itu, yang pria sudah dilamar, mereka kemudian memberikan akan mas kawin, saya nggak tahu bagaimana persis hitungannya, dan mereka sudah menjalani akan beberapa ritual mereka, sampai kemudian pada ritual terakhir sebelum mereka memutuskan akan menikah. Nah pada waktu mereka sampai di ritual terakhir mereka, maka pengantin perempuan ini tiba-tiba bertanya kepada calon suaminya. Dia bertanya, calon suamiku, 15 tambah 6 berapa? Dia hanya bertanya begitu, dia berkata, calon suamiku, 15 tambah 6 berapa? Dan laki-laki ini tiba-tiba kaget, dan dia mikir begitu lama, setelah sekian menit, berkata, 17. Begitu dia dengar 15 tambah 6, 17, hari itu dia berkata, batal kawin.
dia membatalkan pernikahan gara-gara calon suaminya ditanya 15 tambah 6, 17. Nah, saya hanya mau berkata, manusia saja mengharapkan orang lain, temannya, sahabatnya, calon suaminya, ngerti menghitung. Dan saya mau mengencourage setiap saudara, mari belajar menghitung, karena Tuhan ternyata bekerja dengan sebuah perencanaan yang sempurna dan luar biasa. Tapi saya mau berkata, Tuhan yang kita sembah punya semua hitungan yang luar biasa. Dan ada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang mari kita belajar tentang yang namanya perjanjian Yosua. Saya mau ajak Anda lihat dalam Yosua pasal yang ke-10. Yosua pasal yang ke-10. Kalau Anda sudah sampai pasal 10, lihat pada ayat yang ke-7. Berkaitan dengan apa yang Tuhan perintahkan, sebenarnya ini yang terjadi. Yosua 10, lihat pada ayat yang ke-7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu. Saya ulangi lagi. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Saudara sekalian, saya mau tunjukkan beberapa hal apa yang sebenarnya Tuhan berikan buat kita lewat yang namanya perjanjian dan yang dibuat oleh generasi Yosua. Yang pertama, kalau Anda membaca, Alkitab mengatakan, belum pernah terjadi seperti sedemikian Tuhan mendengarkan doa permohonan seorang manusia. Hari ini kita akan lakukan apa yang Tuhan katakan, naikkan permohonan. Pernah Yesus berkata kepada para muridnya, sampai hari ini kamu belum pernah minta. Dan dia berkata, mintalah. Saudara, ini merupakan hari yang spesial, dan saya berdoa, Anda keluar dari hati, minta yang di hatimu. Mari percaya dengan roh iman. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap kita percaya. Sebab yang berperang buat kita adalah Tuhan. Kalau Anda membaca di dalam The Message, akan luar biasa sekali, karena dikatakan dengan sangat ekstrim menurut saya, tapi ini kuat sekali.
Alkitab mengatakan, there has never been a day like that before or since. Tidak pernah ada hari seperti itu sebelumnya atau setelah itu. God took orders from a human voice. Tuhan terima perintah dari manusia. Luar biasa ini. Belum pernah terjadi kata Alkitab. Dan setelah itu tidak terjadi lagi. Tuhan terima perintah dari manusia. Saudara, menurut saya, baru setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, di mana kita punya akses langsung ke Tuhan, maka yang namanya doa itu didengar oleh Tuhan secara luar biasa. Tapi ini yang sebenarnya Tuhan mau berikan buat kita. Mengapa saya minta Anda tulis kerinduan hatimu? Sekalipun kau berkata, Pak, enggak ada dasarnya. Mana mungkin terjadi? Saudara, kalau secara manusia sudah tidak mungkin terjadi, mari percaya Tuhan memungkinkan semuanya itu. Generasi ini dan perjanjian Joshua ini adalah perjanjian yang luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan, Alkitab berkata, belum pernah Tuhan terima perintah dari manusia. Kita tidak sedang memerintahkan Tuhan. Tidak, saudara. Tapi saya belajar makin lama, yang namanya otoritas, kuasa perkataan, Tuhan sebetulnya berikan buat kita. Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia makan buahnya. Kalau Anda mendengar dari hati orang percaya dibenarkan, dari mulut orang mengaku diselamatkan, begitu ada confession, pengakuan dari mulut kita, itu terjadi. Saudara, tetapi Alkitab mengatakan dalam kitab Yosua, belum pernah dalam sejarah ada suara manusia bisa memerintah Tuhan. Tapi saya mau berkata sekali lagi, ini bagian daripada perjanjian dan generasi Yosua. Siapa yang percaya, lambaikan tangan saudara. So nanti lakukan dengan iman, karena semua yang kita lakukan tanpa iman, Tuhan tidak akan berkenan. Yang kedua, poin yang kedua. Kalau Anda membaca, kenapa Yosua menghentikan matahari dan bulan? Simple sebetulnya. Sebab dia ingin menyelesaikan perangnya hari itu. Di zaman itu ketika matahari terbenam, orang berhenti berperang. Kalau sekarang kebalik, matahari terbenam, orang baru mulai perang. Orang dulu lebih kesatria. Kalau perang berhadapan, orang sekarang pakai teknologi dan sembunyi. Dia kalau nembak rudal kiloan meter, musuh nggak bisa balas, saudara. Kecuali punya senjata yang serupa. Nah, untuk apa sebetulnya bahkan matahari dan bulan dihentikan istilah Alkitab? Untuk menyelesaikan akan perangnya sehingga tuntas. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Kalau Anda lihat, sebenarnya ini merupakan bagian daripada menuntaskan semua tugas kita. Tapi sekaligus saya berkata, perjanjian Yosua sebenarnya menahan antikris. Kok bisa? Mari kita lihat, ada kejadian yang mirip sama. 2 Tesalonika pasal 2, ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 Tesalonika 2, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, banyak orang, lagi-lagi saya berkata, tidak ngerti akan hitungannya. Setan adalah pribadi yang tahu akan hitungannya. Pak, dari mana tahu? Alkitab.
Satu hari Tuhan Yesus menuju ke daerah atau kampung yang bernama Gadara. Anda ingat ceritanya? Di situ ada orang yang tinggal di pekuburan dan dirasuk oleh legion. Dan Alkitab berkata orang itu sangat berbahaya. Lalu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, legion berteriak apa? Apa yang kau inginkan dariku, hai anak Allah? Apakah engkau akan membinasakan kami, menghukum kami sebelum waktunya? Berarti dia tahu toh. Yang namanya timing, penetapan Tuhan itu dia ngerti. Nah, tapi lagi-lagi saya mau beritahu saudara. Namanya saja setan. Setan itu tidak pernah fair. Kalau dengan Tuhan dia nuntut. Jangan mendahului waktunya. Tapi kalau dia sendiri, kalau bisa dia mendahului. Namanya setan. Anda nggak bisa komplain. Nah, coba Anda perhatikan. Sampai kemudian akhir zaman ini, Alkitab berkata loh, hanya karena ada yang menahannya. Saudara, saya percaya yang menahan pertama-tama Roh Kudus. Begitu Tuhan datang di awan-awan, rohnya akan naik. Hari itu, yang menahannya tidak ada. Tetapi saya percaya, Roh Kudus itu pakai umatnya untuk menahan. Dia beri perintah, tahan di sini, tahan di sini, tahan di sini. Saya itu tadinya dengerin, ayo kita tahan ini, tahan itu, bingung saya. Nahan apa? Satu hari Tuhan ngomong sama saya, ngitung nak, setan tahu hitungannya. Kapan waktunya, kapan selesainya. Baca di Alkitab. Tuhan ngomong ke Daniel, harus ngalami 70 kali 7 dan sebagainya. Itu ada hitungannya semua. Tuhan ngomong ke Abraham, nanti setelah keempat generasi baru keturunanmu balik ke sini. Karena sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Itu sudah dihitung, ada hitungannya semua. Saudara, Yosua menghentikan waktu. Dan Tuhan berkata, itu sama dengan orang-orang pilihanku yang menghentikan antikris. Antikris itu kalau enggak ditahan, sudah ribuan tahun lalu dia pengen ambil dan kuasai dunia. Tapi kalau sampai hari ini ditahan, saudara, sebab ada orang-orang yang kata orang lain gobloknya luar biasa, tidak ngerti hitungan, dan emosi, tapi tiap kali berteriak menahan antikris. Saudara, saya mau berkata buat saudara, itu tugas kita. Bagian daripada generasi ini adalah, yang pertama Tuhan mau berkata, aku akan dengar permohonanmu. Tapi yang kedua, tahan antikris. Sebab Tuhan berkata begini, nanti bahkan kapan orang Israel diselamatkan? Kalau jumlah dari bangsa-bangsa lain sudah genap. Pak, bagaimana menahannya? Pakai hukum Tuhan. Dengan kita berkata, jumlah bangsa-bangsa di luar Yahudi yang harus diselamatkan belum genap. Itu cukup untuk berkata, lu mundur. Jangan ambil alih dunia, belum waktunya. Tapi Tuhan berkata, satu hari itu akan diambil. Saudara, sebelum zaman Nuh, ada orang yang lahir dan diberi nama Metusalah. Dan Metusalah artinya, when he died, the deluge shall come. Pada waktu dia mati nanti, air bah akan datang. Itu namanya. Dan kalau Anda baca, Anda hitung dalam kitab Kejadian, hitung. Kecuali Anda tidak tahu 15 tambah 6 berapa. Kalau Anda ngitung, persis di tahun Metusalah mati, air bah datang. Tuhan adalah Tuhan yang kerja dengan hitungan.
dengan presisi yang luar biasa. Saya berdoa, ngitung saudara. Setiap ada kesempatan Tuhan berkata, nak berdiri dan hentikan antikris. Itu akan berhenti. Saya tidak bisa ceritakan banyak. Tapi kita melakukan sebetulnya banyak hal yang tidak masuk akal. Orang berkata gila. Tapi perjanjian Nuh, perjanjian pengangkatan adalah taat melakukan untuk hal-hal yang tidak kelihatan. Yang belum kelihatan itu apa? Profetik, saudara. Dan itu butuh ketaatan dan sedikit kegilaan untuk Anda melakukan itu. Well, anyway, sebetulnya itu yang dikerjakan. Kita bisa menahan antikris. Sampai kapan? Sampai penetapan Tuhan. Karena dia selalu akan curi waktu. Dia akan curi start. Namanya iblis. Kita mesti jaga sampai pada waktu penggenapan segala sesuatunya. Tapi di hati saya terdalam, saya percaya betul kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan tahun ini adalah tahun yang ajaib. Ini sebuah tahun penentuan. Saya berharap semua kita alert, saudara. Dan ingat, hapak artinya pembalikan keadaan. Ingat, kita mesti hentikan dan kita mesti tahan akan antikris. Yang ketiga, kalau Anda membaca dalam cerita selanjutnya bagaimana Yosua mengalahkan 5 raja, salah satu yang menarik buat saya adalah raja yang dikalahkan adalah Raja Lachis. Dan kata Lachis artinya tak terkalahkan. Saudara, apakah Anda sedang menghadapi sebuah pergumulan, masalah yang engkau berkata, aku nggak mungkin menang dengan ini. Perjanjian Yosua berkata, Anda akan menaklukkan bahkan yang tak terkalahkan sekalipun. Karena itu Tuhan membuat kita jadi lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Dan kalau itu terjadi karena iman, saudara. Makanya saya mau berkata, hari ini tulis bahkan hal-hal yang menurut nalar Anda tidak mungkin. Saya mau berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang apa syaratnya? Saudara sekalian, ingat setiap perjanjian itu melibatkan lebih dari satu pihak. Bagian kita adalah bayar harga dari yang seharusnya kita bayar, maka bagian Tuhan akan memberikan yang Dia janjikan. Dalam kasus ini, saya menemukan 2 hal. Saya berharap kita masuk di dalamnya. Yang pertama sederhana sekali, yang namanya pengabdian. Saudara, Yosua ini adalah hamba dari Musa. Dan dia orang yang mengabdi dan pengabdiannya tidak pasif. Bahkan ketika kemudian dia mulai pelayanan, predikatnya adalah Yosua hamba Musa. Nanti kemudian di akhir hidupnya, baru dikatakan Yosua hamba Allah. Kalau Anda mempelajari hidupnya, maka yang paling menarik adalah dia punya yang namanya penghambaan, pengabdian. Dan dia bukan abdi atau bujang yang pasif. Ya pokoknya asal gua nggak melawan aja, gua diemin aja. Enggak. Satu hari saudara, pada waktu itu 70 tua-tua dipenuhi dengan roh Tuhan. Ada 2 orang yang tertinggal di kemahnya dan dipenuhi dengan roh Tuhan. Yosua berkata, Tuanku, cegah mereka. Sebab buat Yosua dia berpikir, kalau orang itu di luar apa yang Musa tetapkan, dan dia juga kepenuhan roh, dia membahayakan akan posisi Musa. Tapi Musa bukan pemimpin yang gila jabatan. Dia berkata, kenapa kamu begitu bela aku seandainya semua orang Israel kepenuhan seperti mereka. Musa mau berkata, kerjaanku lebih ringan, tahu nggak? Tapi ini adalah seorang abdi
yang aktif. Dia bersama dengan 11 pengintai lain termasuk Kaleb dikirim Musa masuk tanah perjanjian. Yang 10 teriak berkata, kau pembohong Musa. Itu tanah busuk sekali. Di tengah-tengah semua mulai heboh. Yosua dan Kaleb berdiri, dia bela tuannya. Dia berkata, tidak, kita bisa kalahkan mereka. Dan itu nyaris membuat Musa dan mereka dirajam batu oleh orang Israel. Tapi dia seorang yang sebenarnya aktif membela tuannya, punya pengabdian. Pengabdiannya ternyata bukan hanya ke manusia. Dia punya kerinduan untuk dekat juga dengan Tuhan. Satu hari Musa keluar dari kemah pertemuan ketika kemuliaan Tuhan turun. Tapi Alkitab berkata Yosua tidak ikuti Musa. Dia tetap tinggal di situ. Sebab dia mau berkata, aku juga mau mengabdi kepada Tuhan daripada Tuanku. Ini orang luar biasa. Yosua adalah seorang yang penuh dengan pengabdian. Dia tidak pasif dan diam. Tapi dia melakukan apa yang tuannya tidak bisa lakukan. Karena itu ini generasi adalah generasi yang menyelesaikan tugas besar yang mungkin tercecer dan ada hal yang belum bisa dilakukan. Kalau Anda suka sepak bola, menurut saya Musa itu bagiannya menggiring bola dari bawah naik ke atas. Di saat tertentu dia sadar nafasnya sudah tidak kuat lagi. Dia oper bola persis di depan kakinya Joshua yang berdiri dekat gawang musuh dan tinggal dia sontek dan kemenangan buat Tuhan. Ini orang seperti itu, saudara. Dia menuntaskan apa yang tidak tuntas. Dia selesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan. Dia lakukan apa yang tadinya orang berkata tidak mungkin. Dia berkata bisa. Kenapa, saudara? Pengabdian. Pengabdian. Dan tidak semua hamba-hamba Tuhan di Alkitab punya orang-orang yang seperti itu. Punya kesanggupan seperti Yosua. Itu seperti perwira-perwira Daud. Ketika di masa tuanya Daud bertempur lagi melawan raksasa dan dia hampir terbunuh. Bagaimanapun secara fisik kekuatannya sudah turun. Maka mereka berkata, Tuanku jangan perang. Kami tidak mau kamu mati. Biar kami yang melakukan bagian kami. Saudara sekalian, saya mau berkata buat saudara, bahagia kalau Anda punya dan dikitari orang-orang seperti itu. Sebab ini makin hari makin langka. Sebagian besar orang mendekat kepada orang yang berhasil. Pada waktu orang itu berhasil, orang itu menempelkan badannya. Berharap terima keuntungan dari keberhasilan orang lain. Ketika orang itu mulai goyah, dia mulai undur. Dan dia mulai berkata, aku tidak ikut dalam urusan ini bukan tanggung jawabku, itu masalah dia. Generasi Nuh adalah generasi yang sangat penting. Pada waktu pemimpin dalam keadaan lemah, reaksi yang muncul menentukan apakah Anda akan naik ke atas atau Anda akan turun ke bawah. Generasi Nuh itu aneh sekali. Kalau Anda baca di Alkitab, selalu urutannya ada Sem, Ham, dan Yafet. Tapi pada waktu Ham berbuat kesalahan, tiba-tiba Alkitab mengatakan Ham adalah anak bungsu. Saudara, hari-hari ini, pada waktu pemimpinmu dalam titik terendah dalam hidupnya, sikapmu menentukan apakah engkau akan naik atau engkau akan turun. Ham melihat Nuh telanjang. Dia keluar dan dia tertawakan. Tapi Sem dan Yafet mengambil selimut, membentangkan kain, dan mereka memilih berjalan mundur, tidak mau melihat ketelanjangan daripada ayahnya, dan dia tutupi semuanya. Hari itu, namanya Ham dan Kanaan jatuh, kena kutuk. Tapi Sem dan Yafet naik ke atas. Yosua ini persis sama. Pengabdiannya seperti itu. Pada waktu Musa tidak berdaya, dia tidak pernah berontak,
Dia tidak pernah mengangkat dirinya sendiri, tapi dia tetap sandang predikat di awal sebagai hamba Musa. Tapi itulah orang yang punya hak untuk berkata, ada perjanjian Yosua dalam hidupku. Perjanjian yang berkata, semua yang aku minta Tuhan dengar. Sebab tidak pernah Tuhan dengar doa seperti di zaman itu. Tapi yang kedua, kita punya otoritas menghentikan antikris. Dan dengar baik-baik, Anda punya kuasa lebih dari pemenang. Lahis artinya tak terkalahkan. Di tangan generasi ini, tengkok lahis ditekan dan dihancurkan dengan sangat keras. Anda akan jadi sebuah generasi yang berbeda. Saudara sekalian, tapi yang kedua dengarkan baik-baik. Kalau Anda baca perang ini, yang sampai membuat ini terjadi, di mana matahari dan bulan dihentikan. Saudara tahu awalnya? Cerita ini dimulai dari sebuah kesalahan yang dibuat oleh Yosua. Tapi orang ini konsekuen. Orang ini konsekuen. Dia tidak membuat satu kesalahan berbuah kesalahan berikutnya. Tahu di mana kesalahannya? Satu hari orang Gibeon, dia takut menghadapi orang Israel. Maka mereka menyamar jadi orang yang compang-camping pakaiannya, bawa roti sudah tinggal remah-remahnya. Dia berkata kepada Yosua, tolonglah kami, buat perjanjian dengan kami. Kami datang dari jauh, kami ingin mengabdi kepadamu, jangan binasakan kami. Alkitab berkata, Yosua tidak tanya Tuhan. Begitu melihat penampilannya menyedihkan, dia langsung berkata, yes. Seringkali kita terjebak dengan penampilan orang. Anda mengerti itu? Seringkali kita terjebak dengan apa yang orang katakan waktu orang memelas, meminta-minta, tolonglah kami, tolonglah kami. Hati kita sudah kena bem. Dan kita lupa tanya Tuhan. Dia buat sebuah covenant dengan orang Gibeon. Dan bagian dari covenantnya adalah, kalau aku diserang, tolong kami. Baru setelah semua terjadi, dia kaget. Dia ketipu. Tapi dia tidak mau bunuh. Dia pegang janjinya. Dia berkata, kamu jadi budakku, karena kamu tidak akan kami bunuh. Orang Gibeon berkata, lakukanlah. Dan mereka bahagia, mereka berkata, toh kita tidak dibunuh oleh Yosua. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu hari 5 raja menyerang orang-orang Gibeon. Dan dia teriak ke Yosua, tolong kami. Dan di situ dia konsekuen. Hanya kali ini dia bicara dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Tidak ada orang yang bisa bertahan berdiri di hadapanmu. Hari itu surga menikmati sebuah peperangan. Bahkan sebelum tentara Israel maju, Tuhan kirim skuadron luar biasa. Bukan bawa bom, bawa batu, saudara. Mungkin di surga malaikat juga melintengi. Dan Alkitab berkata, yang mati dilempari batu oleh Tuhan lebih banyak daripada yang dibunuh oleh pedang Yosua. Waktu dia berkata, Tuhan, aku sudah terikat covenant. Tapi sekarang aku harus bagaimana? Tuhan berkata, jangan takut nak. Tidak ada yang tahan berdiri di hadapanmu. Saudara, dia lakukan bagiannya. Dia perang. Belum tuntas. Musuh masih banyak. Tiba-tiba dia sadar tidak cukup waktu. Dia ngadep Tuhan lagi. Dan Alkitab berkata, belum pernah sebelumnya, dan setelah itu belum pernah lagi, Tuhan terima perintah dari manusia sampai seperti itu. Dengarkan baik-baik. Dalam kehidupan kita, Anda dan saya mungkin pernah buat kesalahan besar. One big mistake. Tapi kalau selanjutnya
Anda selesaikan dengan tanya Tuhan. Ingat, Habak, pembalikan keadaan terjadi. Mungkin Anda pernah teken surat utang. Dan Anda berkata, Tuhan, aku salah. Datang ngadep Tuhan. Berkata, ini tahun pembalikan keadaan. Mungkin Anda pernah menjadi penjamin bagi orang lain. Alkitab berkata kita tidak boleh jadi penjamin bagi orang lain. Engkau selesaikan dengan tanya ke Tuhan. Habak Tuhan, turn around. Hari pembalikan keadaan. Saudara akan dibalikkan keadaanmu. Tuhan akan berperang bersama-sama dengan saudara. Surga dengan sebuah excitement ajaib akan berkata, ayo nak, tuntaskan tahun ini. Ini tahun yang luar biasa. Tuhan sediakan semua yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Siapa yang siap hidupmu dibalikkan Tuhan. Hari kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Matahari dan bulan tidak akan menyakiti kita. Tapi Tuhan yang menyertai kita akan membalikkan keadaan kita. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Yes Lord. Doa, semua doa dirasakan. Kami duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Engkaulah Tuhan Yesus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk. Dengan kepakmu akan menundungi kami, di bawah sayapmu kami akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Kami tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah tangan kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tenung akan kami langkai. Kami akan menginjak ada singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepadamu, maka Engkau meluputkan kami. Bahkan membentengi kami sebab kami mengenal namamu. Pada waktu kami berseru padamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai kami dalam kesesakan. Engkau akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan kami, dan akan Kau perlihatkan kepada kami keselamatan daripadamu dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, kami patahkan semua roh ketidakpercayaan, kami hancurkan semua kami cut semua roh ketidakpercayaan, roh keraguan, roh kekhawatiran, ketakutan, tidak berani melangkah mempertanyakan kebaikan Tuhan.
tidak percaya mujizat, berbantah-bantah pesimis, semua ketidakpercayaan kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami balikkan keadaan Tuhan, roh iman, lahir pahlawan-pahlawan iman, orang yang hidup karena percaya, orang yang hidup karena percaya akan setiap janji Tuhan akan jadi daging, hidup karena membangkitkan iman yang membangkitkan orang mati, iman yang berkata orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, iman yang menjungkir balikan dunia, iman yang tidak terhentikan, iman yang menerima janji Tuhan menjadi daging, iman yang terus menaklukkan kerajaan-kerajaan, iman yang mengamalkan kebenaran, iman yang memperoleh apa yang dijanjikan, iman yang menutup mulut-mulut singa, iman yang memadamkan api, iman yang luput dari mata pedang, iman yang telah menjadi kuat dan menerima janji Tuhan, iman yang terus memukul mundur musuh-musuhnya. The just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Amin. Dan kami sepakat pada hari ini menghancurkan semua roh kesombongan yang membuat kami sulit dididik oleh Tuhan, yang membuat hati kami tidak bisa terima firman Tuhan, tidak bisa diajar, dihancurkan di dalam nama Yesus. Semua roh kesombongan dihancurkan di dalam nama Yesus, dibalikkan. Pilih roh kerendahan hati yang siap menerima firman, dengan lemah lembut menerima pengajaran, lemah lembut menerima didikan yang dari Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jadi dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Semua roh yang membuat kita tidak mau mendengar suara Tuhan, dalam menamai semua telur-telur biar sebut bentol diterima kami mau kebaskan. Kami berkatakan telinga kami tahir, kami tidak mau dengar racun yang dari setan. Kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau taat dan setia sampai garis akhir. Biar kami diberi Tuhan telinga yang dengar-dengaran, hati yang hineni, yang mau melakukan firman Tuhan dengan kuat sampai garis akhir. Setiap keadaan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang cinta akan uang, kikir, tamak, pelit, tidak mau berkorban, hitung-hitungan, kikir, hitung-hitungan terhadap waktu, hitung-hitungan terhadap uang, hitung-hitungan terhadap barang-barang yang dicintai. Malah hari ini kita balikkan keadaan semuanya ini dengan kemurahan hati, mau berkorban, tidak berkorban, memberi dengan cinta, menabur dengan cinta. Setiap taburan itu akan tumbuh subur, tumbuh berbuah lebat. Buah itu tepat dan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua bangsa menikmati buah-buah taburan itu. Kami hapus, kami palingkan kehadapan. Roh pelit, roh itu diganti dengan orang yang mengasihimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang mau memberi dengan kerelaan, dengan sikap hati yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ganti cara pandang manusiawi dengan cara pandang Tuhan. Pikiran yang suka menghakimi diganti dengan yang penuh belas kasihan dan mengampuni dan penuh anugerah. Rasa buruk dan negatif diganti dengan pikiran yang murni dan tulus. Segala pola pikir filsafat manusiawi diganti dengan filsafat ilahi. Pikiran sok pinter diganti dengan tunduk kepada pikiran dan otoritas Kristus. Pola pikir hidup diganti dengan pemikiran Tuhan, sehingga berperilaku dan berbicara sesuai dengan kendali Tuhan, bukan oleh egonya sendiri. Pola pikir yang independen diganti dengan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pola pikir yang mempertahankan hak diganti dengan kerelaan melepaskan haknya. Pola pikir yang dikuasai keinginan diri sendiri diganti dengan yang rela dikendalikan dan didisiplin oleh Tuhan. Pola pikir yang berdasarkan kesanggupan pribadi diganti dengan yang dari kesanggupan ilahi. Cara pikir yang membatasi Tuhan menjadi cara berpikir yang tidak ada kemustahilan, yang segalanya bisa oleh karena Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan setiap roh yang membuat tugas tidak tuntas. Kemampuan setiap tugas-tugas itu tidak tuntas dan kegagalan. Kami patahkan setiap kegagalan. Kami patahkan setiap yang tidak membuat itu semuanya tidak tuntas semuanya. Tapi kami gantikan semua tugas-tugas jadi tuntas. Baik secara rohani, jasmani, semuanya menuntaskan. Semuanya berikan kemampuan untuk menentukan menuntaskan tugas-tugas. Kami adalah generasi Yosua
yang menuntaskan masuk Kanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini kami tuntaskan semuanya tugas-tugas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kemustahilan diubah Tuhan menjadi keajaiban. Apa yang tidak mungkin dibuat mungkin oleh Tuhan. Ketika dunia berkata mustahil, maka anak-anak Tuhan akan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan membuat mujizat-mujizat yang besar dalam hidup kita. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkaya, yang hutang jadi lunas. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah generasi Yosua, generasi penerus. Kami akan menjadi generasi penuntas. Kami akan berdiri di belakang pemimpin-pemimpin kami, menuntaskan semua yang perlu dituntaskan. Kita bersama-sama akan finish strong. Semua doa kita didengar Tuhan, dan Tuhan akan menjawab semua doa kami. Urapan Tuhan dan warisan ilahi jadi jatah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau tahan setiap antikris sampai kedatangan Tuhan, sampai pada waktu penetapan Tuhan. Kami mau tahan semua bencana, semua ISIS, semua antikris. Kami mau tahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak, inilah sacrifice kami Tuhan. Engkau tadi katakan ada bagian yang harus kami lakukan, ada bagian yang Engkau yang lakukan, karena kami tidak dapat melakukan. Disebabkan karena segala sesuatu seolah-olah tidak mungkin dalam perhitungan manusia. Oleh karena itu saat ini Tuhan, inilah sacrifice kami. Kami mau menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu hati kami Tuhan. Kami memberikan dengan kesadaran dan perhitungan. Kami tidak mau melakukan tanpa pengertian yang benar. Oleh karena itu terimalah sacrifice kami. Terimalah sacrifice kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan Engkau perhitungkan semuanya. Engkau pun mempunyai perhitungan atas hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan ini Kau perhitungkan. Apabila menurut pendapat-Mu Tuhan, apa yang kami lakukan belum mencapai, di dalam nama Yesus Engkau kontrol kami semua, sehingga apa yang tidak mungkin hari ini menjadi mungkin, terjadi membalikan keadaan. Karena Engkau yang membuat, Engkau yang mengontrol kami, Engkau yang mengangkat kami sampai pas dalam perhitungan-Mu. Dalam nama Yesus terjadi. Tuhan, Engkau tahu semua permohonan kami. Engkau tahu semua hati kami. Dan kami membutuhkan Tuhan, otoritas dan kuasa yang Engkau sudah pernah berikan kepada Yosua. Dan sekarang Tuhan, dalam generasi yang akhir ini, Hamba-Mu bertanya kepadamu, apa yang kami perlukan Tuhan? Dan Tuhan tadi mengatakan,
mintakan otoritas dan kuasa itu menjadi bagian anak-anak Tuhan di dalam generasi akhir. Yaitu otoritas dan kuasa perkataan semuanya akan jadi. Amin. Sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan. Amin. Karena itu firman-Mu. Dan bukan kehendak kami, tapi adalah firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau tahu banyak manusia lalai. Maka dari itu Engkau paksa jangan ada satu daripada kami yang lalai. Engkau ingatkan. Karena kami selalu bertanya kepadamu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa anugerah otoritas turun. Amin. Jadi bagian. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. 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 Dan biar kasih dari Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita sekalian. Sampai Maranatha. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Semua adalah milik-Mu. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkatnya berkata, Amen. God bless you.